Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya atas seluruh nikmat. Malam hari ini kita bertemu dan berkumpul kembali di masjid ini, Masjid At-Taubah. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kita membahas fikih thaharah, di mana pembahasan kita masih melanjutkan definisi thaharah serta manzilatuha. Bagaimana ta'rif ataupun definisi dari thaharah yang dimaksud di dalam Islam serta kedudukan thaharah ini di dalam Islam. Sebagian yang telah kita sebutkan, di antara yang telah kita sebutkan perkara penting yang berkaitan dengan thaharah, bahwasanya thaharah ini bagian dari keimanan. At-tuhur syatrul iman. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersuci itu adalah bagian dari keimanan. Maka setiap bentuk bersuci di dalam Islam yang disyariatkan di dalam Islam, apakah itu mencapai level hukum wajib ataukah dia hukumnya mustahab atau sunnah, maka setiap bentuk thaharah yang disyariatkan di dalam Islam dilakukan oleh orang-orang beriman, maka ini bagian dari tanda kuatnya keimanan orang mukmin tersebut. Sehingga setiap muslim dan muslimah tidak meremehkan dan menyepelekan yang berkaitan dengan at-thaharah ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara umum thaharah ini bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan, kata-kata syatrun di situ menunjukkan betapa pentingnya seorang muslim dan muslimah untuk memperhatikan ataupun melaksanakan thaharah di dalam Islam. Demikian juga berkaitan dengan thaharah ini ada hubungan eratnya dengan salat. Ada hubungan eratnya dengan salat, bahkan sangat berkaitan erat dengan salat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis yang sudah kita sebutkan, beliau bersabda miftahus shalah at-tuhur, bahwa kunci untuk membuka salat adalah at-tuhur, yaitu berkaitan dengan thaharah. Ya, miftahus shalah at-tuhur, bahwa kunci salat itu ada pada bersuci, yang nanti akan kita bahas secara rinci di dalam buku panduan kita ini yang berjudul Fiqhut Thaharah yang disusun oleh Abdullah Hudair. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengaitkan antara keabsahan salat ini dengan thaharah. Ya, keabsahan salat ini dengan thaharah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. Salat itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya tanpa bersuci. Artinya di antara syarat sahnya salat salah satunya adalah dengan thaharah. Baik. Terakhir telah kita sebutkan, kita bacakan di sini ya. Kata penulis bahwa berkaitan dengan thaharah, berkaitan dengan bersuci ini seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, ada thaharah yang hissiyah, ada thaharah yang batiniyah. Nah, kata beliau thaharah yang sifatnya batin adalah setiap perkara yang harus diwujudkan di dalam keyakinan kita. Itulah yang dimaksud dengan thaharah yang kedua, thaharah yang batiniyah. Segala bentuk pensucian
yang itu harus diwujudkan dalam bentuk keyakinan di dalam hati, yaitu dengan cara membersihkan jiwanya, batinnya ataupun hatinya dari berbagai macam kotoran-kotoran yang bisa merusak keyakinan, di antaranya kesyirikan. Nah, ini makna toharoh secara batiniah. Nah, kemudian beliau juga di sini melanjutkan lagi, kita bacakan ya supaya kita dapati faedah dari buku ini, bahwa hal-hal yang dapat merusak batin seseorang, merusak keyakinan seseorang, di antaranya adalah kesyirikan yang dapat menghilangkan kesucian diri kita dari segi akidah dan akhirnya berakibat tidak diterimanya seluruh amal kita. Ya. Nah, jadi perkara toharoh yang batiniah ini pun tidak boleh disepelekan oleh orang-orang beriman, karena sesungguhnya manzilatul iman, bahwa iman itu menempati batin seseorang terlebih dahulu, ya, menempati batin seseorang terlebih dahulu. Artinya bagi umat Islam itu tidak hanya sebatas memperhatikan amalan-amalan yang sifatnya jasmani. Walaupun itu perkara yang penting, akan tetapi setiap muslim juga berusaha untuk memperhatikan perkara-perkara ruhaniyah. Perkara-perkara ruhaniyah yang sifatnya batin, yang tidak bisa dilihat oleh manusia, akan tetapi dia bisa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hal-hal yang dapat merusak keyakinan, seperti tadi ya, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan kesyirikan, ini sangat berkaitan erat dengan seluruh amal. Sangat berkaitan erat dengan seluruh amal, tidak hanya berkaitan dengan sholat. Ya, tidak hanya berkaitan dengan sholat. Kalau yang berkaitan dengan sholat tadi jenis toharoh yang hissiyah, wudu, mandi, dan nanti kita bahas. Akan tetapi yang berkaitan dengan seluruh amal, maka itu ya sangat berkaitan erat dengan akidah, berkaitan erat dengan keyakinan, kata beliau. Oleh karena itu, membersihkan hati dan jiwa kita dari berbagai penyakit hati seperti kedengkian, iri, sombong, ujub, dan segala bentuk kemaksiatan hati, maka hendaknya disucikan, dibersihkan dari hati setiap muslim dan muslimah. Artinya kita juga harus punya perhatian terhadap perkara-perkara bersuci ataupun mensucikan hati. Walaupun pembahasan kita lebih banyak kepada bentuk tathhir atau pensucian jasmani yang kita bahas di dalam fikih toharoh ini. Namun tetap penulis di sini mengingatkan agar kita memperhatikan juga tathhirul batin, bagaimana membersihkan hati kita, batin kita dari hal-hal yang bisa merusak hati orang-orang beriman, yang bisa melemahkan keimanan. Karena ini juga tadi ya, seperti yang kita sebutkan, berkaitan erat dengan amalan zahir, amalan lahiriah atau amal-amal yang dilakukan oleh anggota badan. Baik, selanjutnya, bahkan kata beliau, sesungguhnya kesucian dari sisi ini jauh lebih penting untuk diperhatikan. Mensucikan hati, mensucikan batin. Dari satu sisi, ini lebih diperhatikan, harusnya lebih penting bagi seorang muslim daripada sebatas menjaga kebersihan badan. Jadi jangan sampai kita lengah lalu hanya fokus kepada kebersihan badan saja. Kita bersungguh-sungguh ketika wudu, ketika mandi janabah, ketika tayamum, menjaga badan kita dari berbagai macam najasat, dari berbagai macam najis-najis, dari berbagai macam kotoran-kotoran yang dianggap oleh manusia bisa mengotori badan, bisa mengotori pakaian, bisa mengotori tempat tinggal kita. Kita berusaha menjaga itu, akan tetapi kita lengah untuk menjaga hati kita, membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati yang bisa mengotori hati. Karena secara umum
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya dengan kata ron. Ya, noda hitam, nuktah sauda. Noda hitam itu akan menodai hati setiap muslim tatkala dia melakukan satu jenis kesalahan. Kalau terus dia lakukan dan tidak dia bersihkan, Nabi menyebutnya ron. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Lalu Nabi membacakan ayat ini. Ya, sebelumnya Nabi SAW mengatakan innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza aznaba dzanban, jika dia melakukan satu dosa, ya, maka akan ternodai hatinya dengan nuktah sauda. Maka akan ada satu titik hitam menodai hatinya. Wa idza taba wastaghfara. Nah, ini cara mensucikannya. Jika dia bertaubat, beristighfar, maka akan bersih kembali noda itu dari hatinya. Bahkan hatinya akan bening kembali. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in zadat. Tapi apabila dia tambahi dosa tadi, maka bertambahlah noda hitam itu sehingga dia akan menjadi ron, menjadi kotoran yang banyak dalam hatinya. Menodai hati, gelaplah hatinya, kecondongannya untuk berbuat maksiat itu lebih besar, sehingga dia lebih tertarik apabila diajak berbuat maksiat daripada berbuat taat kepada Allah. Nah, disitulah beratnya nanti seorang muslim untuk diajak kepada kebaikan, diajak kepada sholat, diajak kepada amal-amal saleh. Karena itu tadi dia tidak membersihkan batinnya. Maka kata beliau di sini, penting juga kita ingatkan agar masing-masing kita berusaha untuk menjaga hati kita, menjaga batin kita. Walaupun kata beliau pembahasan kita di sini lebih banyak kepada fikih toharoh yang hissiyah, fikih toharoh yang berkaitan dengan anggota badan, terutama berkaitan dengan kesyirikan. Karena kesyirikan ini akan menghapuskan amal-amal saleh. Nah, beliau di sini membawakan salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh ya Muhammad, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan telah diwahyukan juga kepada nabi-nabi sebelummu sama. Bukan hanya untukmu saja wahai Muhammad, tapi nabi-nabi yang telah mendahuluimu. Dari Nabi Adam, Nuh dan seterusnya. Sama semuanya Allah Ta'ala wahyukan dengan redaksi yang mungkin berbeda tapi intinya sama. Apa itu? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Kalau engkau sampai berbuat syirik ya Muhammad, sama. Bukan hanya engkau, nabi-nabi sebelummu pun telah diancam oleh Allah Ta'ala. Sekiranya engkau berbuat kesyirikan, maka terhapuslah semua amal saleh yang kau lakukan. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu termasuk orang-orang yang rugi. Rugi di mana? Dunia dan akhirat, terlebih lagi nanti di akhirat. Ya, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Furqan, ya, dalam surah Al-Furqan Allah Ta'ala berfirman, kami datangkan nanti amal-amal soleh yang pernah dia kerjakan semasa hidupnya di dunia. Dia kira itu akan diterima di sisi Allah. Ya, dia kira itu diterima di sisi Allah, tapi kami jadikan amal-amalnya itu seperti debu yang berterbangan yang tidak bisa ditimbang. Kenapa? Kata para ulama bahwasanya karena dia melakukan kesyirikan sehingga amal-amal yang lain itu tidak imbang dengan kesyirikannya, dianggap hilang, dianggap terhapus karena dosa yang dilakukannya itu sangat-sangat besar, yaitu
kesyirikan. Karena kesyirikan ini dosa yang paling besar. Makanya Luqman ketika menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku sayang, jangan kau menyekutukan Allah. Innasyirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang paling di atas. Karena berbuat syirik yang dizalimi bukan makhluk. Siapa yang dizalimi? Khaliq. Bukan makhluk. Menzalimi makhluk saja sudah dosa besar. Ya atau tidak? Menzalimi sesama manusia karena kita kan makhluk. Ini saja sudah besar dosanya. Nanti ditahan. Setiap orang yang punya kezaliman dengan orang lain, saat dia melewati jembatan Sirat, titian Sirat, dia ditahan di sebuah tempat namanya Qintarah. Disitulah dikisos, kata Nabi SAW. Seorang yang dia lolos sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, tapi dia punya masalah dengan manusia. Sehingga dikisos, diadili oleh Allah. Kezaliman dia tadi, ya, tidak bisa dibayar dengan pahalanya tadi. Dibawa pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala hajinya, pahala ininya. Ternyata dosa zalimnya kepada saudaranya lebih besar. Akhirnya apa? Dosa orang yang dia zalimi diambil oleh Allah, ditimpakan kepadanya, sehingga Nabi menyebutkannya dengan kata muflis. Tahukah kalian orang yang muflis? Orang yang bangkrut pada hari kiamat. Orang-orang yang datang menghadap Allah membawa pahala sholat, zakat, puasa, haji, dan amal-amal soleh yang lainnya itu dia bawa. Tapi dia menzolimi si fulan. Akhirnya habis pahala tadi untuk membayar kezaliman. Sehingga dosa orang yang dia zolimi itu ditimpakan kepadanya untuk membayar kezalimannya. Akhirnya dia menanggung dosa tadi, masuklah dia ke dalam neraka. Inilah orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat. Ini kezaliman manusia dengan manusia. Manusia kepada makhluk yang lainnya. Sebagaimana Nabi SAW pernah menceritakan ada seorang wanita masuk ke dalam neraka hanya gara-gara seekor kucing yang dia kurung tapi tidak dikasih makan, mati, masuk neraka dia. Kenapa? Menzolimi makhluk, yaitu dari kalangan hewan. Lalu bagaimana kalau yang dizolimi pencipta semua makhluk? Itulah dia kesyirikan. Makanya Luqman menasihati anaknya, anakku jangan sampai berbuat kesyirikan. Jangan sekutukan Allah. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Karena kesyirikan itu dosa paling besar. Dan itulah yang merusak batin manusia. Ketika hatinya meyakini sesuatu selain Allah sama dengan Allah. Nah ini ya, sebatas mengingatkan kata beliau, bentuk toharoh yang batiniyah. Walaupun pembahasan kita, kata beliau di sini, lebih kepada toharoh yang hissiyah. Baik. Lalu selanjutnya kata penulis di sini, kita akan bahas tentang masalah toharoh minal hadas wan najas. Seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, ada dua makna toharoh hissiyah. Ada dua pembahasan, dua cabang dari toharoh hissiyah. Kalau toharoh batiniyah bukan di sini pembahasannya, tapi hanya sebatas mengingatkan. Ada yang masih ingat? Dua cabang dari toharoh hissiyah. Toharoh apa? Izalatun najasah dan raf'ul hadas atau raf'ul hadas wa izalatun najasah. Itu yang akan kita bahas ini. Kata beliau, bersuci dari hadas dan menghilangkan najis. Atau biasanya para ulama menggunakan kata raf'un, mengangkat raf'ul hadasi wa izalatun najas. Ya, wa izalatun najasati. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa inti toharoh dalam pembahasan toharoh hissiyah ini ada dua cabangnya kata beliau. Yang pertama at-toharatu minal hadas atau bahasa lain raf'ul hadas wa toharatu minan najasah, dan toharoh atau bersuci dari najis. Sering juga disebut dengan izalatun najasah, menghilangkan najis. Jadi diangkat hadas dan menghilangkan najis.
Kita sudah sebutkan juga sebelumnya bedanya hadas dengan najas, yaitu hadas itu adalah abstrak, sesuatu yang ada tapi tidak terlihat. Cara mengangkatnya dengan kaifiyat, dengan tata cara bersuci. Ya, alat-alat yang digunakan, bahan-bahan yang digunakan, paling utama adalah air. Makanya nanti kita akan bahas air, tapi bukan dibatasi hanya air saja. Tidak hanya dibatasi air, ada bahan-bahan lain yang di dalam syariat itu dibolehkan sebagai pengganti air. Baik. Nah, adapun berkaitan dengan najas, yaitu berkaitan dengan zat, sesuatu yang terlihat, bisa tercium aromanya, bisa disentuh, ya kan begitu. Dan kalau mau ya bisa dicicipin. Artinya indera manusia mampu menangkapnya. Jelas ya. Adapun hadas, maka dia sifat. Dia sebuah sifat saja. Baik, kita lanjut sini kata beliau. Bersuci dari hadas. At-thaharatu minal ahdath. Bersuci dari hadas-hadas. Kata beliau, hadas terdiri dari dua bagian. Al-hadatsu naw'an, ya, bahwa hadas itu ada dua macam. Al-hadatsul asghar wal hadatsul akbar. Ada hadas kecil, ada hadas besar, kata beliau. Hadas kecil terjadi jika seorang melakukan atau mengalami apa yang kemudian dikenal sebagai pembatal wudu. Jadi untuk mengetahui apa itu hadas kecil nanti akan dibahas, ya, bahwa untuk lebih memahami makna hadas kecil yaitu mubtilatul wudu, ya, mubtilatul wudu, perkara-perkara yang membatalkan wudu, maka itulah dia hadas. Ya, salah satu contoh sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, yakni keluarnya angin dari dubur. Ya, keluarnya angin dari dubur. Adapun keluarnya angin dari kubul, dari bagian depan, khilaf para ulama. Ada yang jelas? Berbeda pendapat para ulama apabila angin itu keluarnya dari kubul, dari depan. Terutama, mohon maaf, khususnya dari kalangan wanita. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mereka mengatakan tetap batal wudu. Nah, begitu ya, tetap batal wudunya. Tapi sebagian mereka mengatakan tidak batal wudunya karena dulunya umumnya yang namanya, ya, dortoh ataupun durot atau fusa seperti yang disebutkan itu umumnya keluarnya dari dubur. Ya, keluarnya dari dubur, sehingga apabila dia keluar dari kubul bagian depan terjadi perbedaan pendapat kalangan para ulama karena memang dalil-dalil dari hadis Nabi tidak secara tegas membahas itu. Yang jelas-jelas tegas membahas itu adalah angin yang keluar dari dubur. Itu. Kalau untuk laki-laki bisa dikatakan nggak mungkin ataupun jarang lah ya gitu ya, dan tidak bisa keluar kalau angin itu keluar dari kubul bagi kaum laki-laki. Atau pernah? Ini kan laki-laki. Tidak ya, tidak terlalu terasa itu. Sehingga itu tidak ya sejauh yang saya baca dari kitab-kitab para ulama itu tidak mereka bahas. Tapi memang wakil kejadian sebagian wanita itu merasakan adanya angin keluar dari bagian kubulnya, bagian depannya. Baik. Nah, itu ada ranah khilaf di kalangan para ulama. Baik. Nah, jadi itu contoh hadas. Jadi untuk memperdalam nanti hadas itu sejauh mana, maka di sini beliau langsung mengatakan untuk lebih memahami hadas kecil maksudnya ya, hadas kecil, maka nanti akan lebih paham tatkala membahas pembatal wudu, ya, pembatal wudu. Nah, di sana juga ada pembatal wudu yang disepakati, ada pembatal wudu yang diperselisihkan. Seperti tadi angin yang keluar dari kubul diperselisihkan. Ya, sama seperti menyentuh wanita diperselisihkan oleh para ulama, batal tidak seorang yang menyentuh wanita. Apakah membatalkan wudu ataukah tidak? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya, tapi ada yang disepakati. Minimalnya kita
mengetahui perkara-perkara yang disepakati dulu. Dalam perkara-perkara yang nanti diperselisihkan oleh para ulama, karena memang bentuk dalilnya kadang sama, tapi sudut pandang ulama yang berbeda, atau munculnya ijtihad yang berbeda karena dalil yang datang tidak begitu jelas, nggak begitu tegas. Seperti tadi masalah angin yang keluar dari kubul. Karena yang dibahas di dalam sunnah, dalam hadis-hadis Nabi, angin itu keluarnya dari dubur. Ya, begitu juga ketika yang keluar dari dubur ini bukan angin, misalnya kan begitu. Ya, bukan pula mohon maaf ghaid, karena kan ini umumnya ghaid itu kotoran ya, tahi misalnya seperti itu. Nah, diperselisihkan oleh para ulama kalau yang keluar itu dam, yaitu darah, batal atau tidak wudhunya. Ya kan begitu. Karena yang dibahas dalam sunnah di masa Nabi SAW, yang dibahas oleh Nabi adalah angin ataupun kotoran. Ketika yang keluar darah bagaimana? Nah, berbeda pandangan para ulama di situ. Berijtihad mereka. Sebagian mereka mengatakan diikutkan seperti kotoran. Sebagian lain mengatakan, oh itu bukan kotoran darah. Kalau darah segar itu bukan kotoran, kata mereka. Oh, tapi keluarnya dari tempat yang kotor, dia sudah terkontaminasi dengan kotor, terjadi khilaf. Nah, jadi perkara-perkara khilaf yang seperti ini tidak perlu kita perpanjang perselisihannya. Paling saya nanti mengambil apa yang menurut saya itu paling kuat, itu saja. Nah, gitu ya. Intinya kita mengetahui ataupun ma'rifah. Kita mengetahui di situ ada pembahasan oleh para ulama. Sehingga nanti akan kita sebutkan juga hal-hal yang disepakati dan yang diperselisihkan, wallahu a'lam. Baik. Jadi demikian. Untuk lebih mengetahui apa itu hadas, maka nanti akan dibahas lebih detailnya ketika kita membahas pembatal-pembatal wudu. Lalu kata beliau di sini selanjutnya, bersuci dari hadas kecil hanya dapat dilakukan dengan berwudu dalam kondisi normal, atau bisa diganti dengan tayamum jika ada sebabnya. Jadi hadas kecil ini bisa diangkat, raf'ul hadas. Ini kita masih membahas hadas kecil. Kata beliau, hadas kecil ini hanya bisa diangkat dengan cara apa? Dengan kaifiat apa? Berwudu. Nggak bisa dengan cara yang lain. Nggak bisa dengan cara yang lain. Ya, misalnya seorang buang angin, lalu dia ingin mengangkat hadasnya supaya dia bisa sholat, lalu dia berenang di sungai misalnya, berenang di kolam renang, maka ini bukan cara untuk mengangkat hadas kecil, ya. Atau dia menyiram perutnya, disiram perutnya kan begitu dari pinggang sampai dada, maka terangkat hadas kecilnya, bukan dengan cara itu. Lalu bagaimana caranya? Nah, inilah dia yang namanya syariat. Itulah dia syariat. Ya, syariat itu adalah kepatuhan sesuai dengan dalil atau keterangan yang datang di dalam Islam. Di dalam Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menunjukkan cara mengangkat hadas kecil ini dengan wudu. Tidak ada cara lain, tidak ada. Ya, kecuali ada sebab-sebab. Ada sebab-sebab yang membuat seseorang berat untuk berwudu. Enggak mungkin berwudu, maka ada penggantinya. Seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa hukum asalnya toharoh menggunakan bahan air. Nanti juga akan jelas oleh beliau di sini, air bagaimana yang bisa digunakan dan yang tidak bisa digunakan. Ya. Akan tetapi kalau ada sebab-sebab yang menghalangi dia untuk berwudu, maka boleh diganti dengan tayamum. Ya, tidak boleh diganti dengan yang lainnya, tidak boleh. Seperti yang kita sebutkan tadi, dengan cara cuci kaki saja, habis dia buang angin, kemudian dia cuci kaki, dia langsung sholat lagi. Sudah terangkat hadas kecilku, kata dia. Maka ini tidak bisa. Atau dia cuma nyiramkan kepalanya saja, atau dia cuma mencuci duburnya saja, misalnya pakai air. Maka bukan ini cara yang disyariatkan di dalam Islam untuk mengangkat hadas kecil. Caranya hanya satu, yaitu dengan wudu, kecuali ada uzur
ada sebab-sebab yang dibolehkan oleh syariat, maka boleh dia menggantinya dengan tayamum. Sebab-sebab ini pun nanti akan kita bahas secara rinci. Ya, sebab-sebabnya secara umum itu ada dua, yaitu tidak menemukan air atau tidak ada air pada waktu itu, ya maka dia boleh tayamum. Atau yang kedua, tidak mampu menggunakan air, maka boleh dia menggunakan tayamum, yaitu dengan menggunakan sa'idan thayyiba, dengan sa'id permukaan bumi yang thayyib. Baik. Selanjutnya kata beliau bahwa bersuci hadas besar, selanjutnya kata beliau hadas besar terjadi jika seorang mengalami junub atau wanita yang mengalami haid dan nifas, dan seorang dikatakan mengalami junub jika dia mengeluarkan air mani disebabkan syahwat, atau jika melakukan hubungan intim, baik itu keluar airnya atau tidak. Hal tersebut berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Nanti akan kita bahas juga mungkin di sini ya, sebab-sebab seorang itu terkena hadas besar. Tadi sudah disebutkan sebagiannya ya, keluar khurujul mani wa khurujur ruh. Nah, kita sudah bahas dulu ya, keluarnya ruh dari badan. Nah, cuma kalau udah keluarnya ruh dari badan enggak balik-balik lagi. Kalau masih balik lagi berarti masih bangun pagi. Karena kan orang tidur itu dalam bahasa Al-Qur'an Allah ceritakan Allah tahan sejenak ruhnya, lalu Allah balikkan lagi sehingga dia hidup lagi. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika bangun tidur adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali di mana sebelumnya dia mematikan kami. Jadi tidur itu mati kecil namanya. Kalau orang-orang kita bilangnya mati suri. Nah, itu bahasa kita itu mati suri, mati sebentar. Ya, ditahan ruhnya, yaitu tidur, atau semisal tidur lebih berat dari itu, bahkan itu yaitu pingsan. Nah, itu ditahan ruhnya oleh Allah lalu dikembalikan lagi, dan nanti pada waktunya ketika Allah Ta'ala perintahkan untuk dikeluarkan ruh dari badan dan jangan balikkan lagi, maka disitulah seorang wajib dimandikan, dan sebab-sebab yang lainnya nanti insya Allah. Baik ya. Dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Bersuci dari hadas besar hanya dapat dihilangkan dengan mandi janabah dalam keadaan normal, atau boleh juga sama seperti hadas kecil, boleh juga diganti dengan tayamum jika ada sebab-sebabnya. Ya, jika ada sebab-sebabnya boleh. Karena di masa Nabi SAW juga ada beberapa kejadian sahabat yang junub, lalu beliau menerima sebabnya, menerima uzurnya. Lalu Nabi memerintahkan dia cukup dengan tayamum, padahal dia junub, padahal dia berhadas besar, tapi tidak memungkinkan bagi dia untuk mandi. Maka Nabi memerintahkan dia cukuplah dengan begini dan begini, kata Nabi, sambil beliau mencontohkan cara tayamum. Baik. Maka kata beliau, bahasan selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci dalam bab wudu, mandi dan tayamum insyaallah. Baik. Kemudian selanjutnya kata beliau, nanti kita akan membahas tentang bersuci dari najis. Ya, tadi sudah kita sebutkan hadas. Nah, nanti juga akan kita bahas di sini, beliau akan bahas tentang masalah najis. Ya. Kalau sebagian ulama mengatakan najis itu ya zat tadi ya, ringkasnya itu dia sebuah zat. Tapi sebagian mengatakan bahwasanya an-najasah hiya kullu syai'in yastaqdiruhu ahlut taba'i'is salimah wa yatahaffazuna 'anha wa yaghsiluna ath-thiyaba idza asaba, ya, kal 'adrah wal bauli. Seperti yang disebutkan di beberapa penjelasan para ulama bahwasanya najasah adalah segala sesuatu yang dianggap oleh orang-orang yang lurus tabiatnya, mereka menganggap ini adalah sesuatu yang kotor dan menjaga diri darinya. Bahkan apabila menimpa pakaiannya, mereka akan mencucinya.
seperti al-'adhrah wal baul, seperti tahi ataupun air kencing atau air seni. Itu contoh-contoh, dan nanti akan ada bentuk-bentuk najasat yang akan disebutkan oleh penulis di dalam buku ini, ya. Adapun berkaitan dengan air adalah media utama untuk bersuci dalam pembahasan suci ini, ada salah satu dalil dan nanti ada banyak beberapa ayat ataupun hadis-hadis Nabi. Namun kita sebutkan di sini salah satunya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Anfal ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama' ma'an liyutahhirakum bih." Dan dialah Allah yang menurunkan bagi kalian dari langit air yang bisa mensucikan kalian, membersihkan kalian. Baik. Jadi media yang paling utama adalah air, walaupun nanti ada media-media yang lainnya yang dibolehkan sebagai pengganti air seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Baik, mungkin cukup sampai di sini untuk materinya, ya. Nanti insyaallah kita akan lihat lagi rincian-rincian yang lebih mendalam tentang pembahasan ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, menjadi pengetahuan untuk kita semua, sehingga memperluas wawasan kita khususnya di dalam masalah fikih thaharah. Ini saja. Insyaallah nanti kita ketemu lagi, mungkin tidak pekan depan ya, karena saya mungkin mau berangkat umroh Sabtu ini. Mungkin Kamis pekan berikutnya lagi ya. Insyaallah, ini mumpung ingat gitu ya. Kamis depan mungkin kita kosong dulu ya, karena mungkin saya masih di sana. Mungkin Kamis berikutnya lagi insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Sampai di sini akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.